Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam acara sarapan, makan yang sesungguhnya bagi hati kita. Sarapan rohani yang akan menguatkan dasar iman kita kepada Kristus. Puji Tuhan, pada momen bulan ini, tepat bulan Desember, bagaimana di gereja-gereja mungkin sudah sibuk dalam persiapan Natal. Nah, ngomong-ngomong soal Natal ini, apakah Natal itu seperti apa menurut Bapak Ibu Saudara? Apa arti Natal itu sendiri? Dan saya mau membagikan sesuatu, apa itu arti Natal. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara, arti Natal dekat dengan liburan, kemudian kesibukan dalam sebuah gereja, mempersiapkan ibadah Natal, acara-acara, dan satu yang paling penting yang mau saya bagikan bahwa momen Natal adalah bagaimana kita bisa mengerti dan memahami arti dari kelahiran Kristus. Jadi yang mau saya bagikan ada 2 poin dalam kita mencari makna atau arti dari kelahiran Kristus. Yang pertama dari sisi Allah itu sendiri, kemudian yang kedua dari sisi kita sebagai manusia dalam memahami arti kelahiran Kristus sendiri. Poin pertama kita mau coba atau kita mau belajar mencari tahu arti dari kelahiran Kristus dari Allah sendiri, bahwa di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang akan lahirnya juru selamat di Yesaya 7 ayat 14, saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nama Immanuel itu artinya ada di Matius 1 ayat 23 yang C. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi arti dari kelahiran Kristus sendiri itu adalah Allah akan menyertai kita selamanya. Nabi Yesaya sudah memberikan nubuatan, dan yang pasti nubuatan ini merupakan hikmat yang asli dari Tuhan, yaitu akan datang juru selamat. Jadi arti kelahiran Kristus menandakan bahwa Allah akan selalu beserta kita. Kemudian kita bisa cari tahu lagi arti kelahiran Kristus dari sisi Allah, itu di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat hafalan dan sering kita dengar di dalam ibadah-ibadah di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi arti kelahiran Kristus menandakan berarti Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang datang ke dunia akan menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu arti kelahiran dari sisi Allah, bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal pada kita supaya kita tidak binasa dan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Kemudian kita cari tahu juga arti kelahiran Kristus dari sisi manusia, yang kita bisa belajar dari orang Majus. Saya bacakan di Matius 2. Matius 2 ayat 1, 2, kemudian kita lompat di ayat 10 dan 11. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka ini orang Majus, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik dari orang Majus ini kepada anak yang baru dilahirkan itu, yaitu Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat dari orang Majus ini, kita bisa belajar dari mereka beberapa hal tentang arti kelahiran Kristus. Yaitu yang pertama, kelahiran Kristus membuat orang Majus ini rela menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Jadi orang Majus ini mengorbankan dirinya karena dia sangat merindukan Juru Selamat. Ada kabar bahwa akan lahir Juru Selamat dan dia mengorbankan dirinya, berjuang, lelah, berjalan jauh untuk bisa bertemu dengan Juru Selamat yang baru lahir. Kemudian yang kedua, kelahiran Kristus ini membuat orang Majus memberikan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Buat kita sendiri, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari hati kita yang murni buat Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesetiaan dan ketekunan orang Majus dapat menjadi teladan kita untuk mendekat kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana orang Majus ini berjalan begitu jauh, dia setia, dia tekun untuk mendekat, untuk melihat bahwa akan lahir Juru Selamat yang akan menyelamatkan dirinya. Begitu juga dengan kita juga tekun dan setia kepada Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan membuat kita hidup kekal dan tidak binasa. Jadi kelahiran Kristus akan sangat bermakna dan berdampak pada kita kalau kita mendekat kepada Dia yang menjadi Juru Selamat. Allah membuktikan dirinya sangat mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itu terbukti. Mari kita juga membuktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus dengan percaya sepenuhnya kepadanya. Bahwa persembahan yang terbaik, tekun dan setia mau mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita terus berjalan di kehidupan ini bersama Dia selamanya. Meskipun banyak ujian, cobaan itu pasti, tetapi dengan kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka ujian dan cobaan itu akan bisa kita lalui karena kita bersama Dia. Mari kita dalam momen Natal ini sama-sama memberikan arti yang luar biasa tentang makna dari kelahiran Kristus sendiri, dan kita juga belajar untuk terus mendekat kepadanya karena Dia membuktikan diri menjadi manusia dan mendekat kepada kita, maka kita juga harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati dan memberikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama pada hari ini dan selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.